Oke, baik. Kembali lagi bersama saya. Di sini saya Muhammad Iksan Kamil dari kelompok 2 akan kembali menjelaskan mengenai bagaimana cara mencari akar-akar satu persamaan yang kita aplikasikan pada MATLAB. Eh, Kali ini kita akan menggunakan metode bisection ya, dengan persamaan yang sama seperti sebelumnya, yaitu e pangkat x atau eksponen x dikurang x dikurang 2. Nah, langsung saja ke MATLAB-nya. Pertama, saya perintahkan untuk menuliskan atau display masukan fungsi nonlinearnya. Saya perintahkan untuk menuliskan ini. Lalu saya tuliskan persamaannya. Saya ibaratkan S, yaitu S sama dengan eksponen X pangkat X min 2. Lalu saya perintahkan untuk menuliskan S tersebut di konsol di command window. Nah, lalu setelah itu saya beri label fungsi untuk inline atau terhadap S, di mana S ini adalah fungsi terhadap X, yang S ini terhadap X. Nah, saya beri label lagi sama dengan 1, di mana ketika lagi sama dengan 1, saya menuliskan A dan B, atau metode bisection ini memerlukan dua titik yang sebagai titik duga, yaitu A dan B. Saya mengambil A sama dengan 1 dan B-nya sama dengan 3. Lalu ada FA, yaitu label untuk fungsi terhadap A. Ada FB, yaitu label untuk fungsi terhadap B. Dimana jika FA dikali FB itu kurang dari 0, maka sistem diminta untuk mengulangi penulisannya atau perhitungannya hingga FA dikali FB ini sama dengan 0. Nah, diakhiri yang while ini. Lalu saya tuliskan kembali ada toleransi dan maksimal iterasi. Toleransinya adalah ini 0,00001 dan maksimal iterasi atau max-nya saya ambil 300. Lalu saya perintahkan untuk menuliskan kolomnya. Ada kolom iter atau iterasi, lalu ada A, ada B, ada C, toleransi, dan C dikali FA. Nah, ada lagi nih, ada untuk. Nah, untuk dimana IDX ini adalah label untuk iterasi dari 1 sampai maksimal iterasi yang tadi 300. Lalu ada FC. FC ini adalah fungsi terhadap C, di mana C adalah akar-akar yang kita cari. Rumusnya dalam metode ini adalah A ditambah B dibagi 2. Lalu ada label FD. Saya berikan label untuk nilai mutlak atau absolut dari B min A, atau bisa dibilang ini toleransinya ya. Lalu ada FF, label FF untuk hasil perkalian antara fungsi A dan fungsi C. Lalu saya panggil angka-angka dari IDX-nya atau iterasinya, lalu dari A, dari B, dari C, FD atau apa tadi, toleransi, dan FF label ini. Nah, setelah itu ada if, jika atau untuk ketika absolut atau nilai mutlak dari B min A itu kurang dari toleransi syarat tadi ya, yang ini, maka saya perintahkan untuk berhenti perhitungannya. Jadi sudah ketemulah bisa dibilang. Lalu saya tuliskan untuk menuliskan si C-nya atau akar-akar yang kita cari dan IDX atau pada iterasi keberapanya. Lalu else, di mana FA adalah fungsi terhadap A. Lalu jika FA dikali dengan FC itu kurang dari 0, maka B itu sama dengan C. Nah, apabila tidak, atau apabila tidak FA dikali FC tidak kurang dari 0, maka A sama dengan C. Nah, setelah itu N diakhiri dengan if jika iterasinya lebih dari sama dengan maksimal iterasi,
maka sistem diperintahkan untuk menuliskan gagal dalam iterasi keberapa atau langkah yang keberapanya sampai maksimal iterasi, atau maksimal iterasinya nanti ditulis. Nah, sekarang kita run. Nah, seperti ini tampilannya. Ada iterasi, ini fungsinya, ini iterasinya, nilai A yang kita duga tadi, B, C, toleransi, dan hasil kali FA dan dikali FC. Dimana yang ini ketika tadi nah syarat yang ini kurang dari 0, ini kan minus ya, maka B itu sama dengan C. Maka B yang selanjutnya itu sama dengan C. Nah, begitu seterusnya. Hingga hingga sampai akhirnya ketemu sesuai syarat tadi bahwa iterasinya kurang dari syarat iterasi yang kita tulis tadi, yaitu ini, dimana akar-akar persamaannya atau C-nya kita dapatkan ini, yaitu 1,1461930,275 pada iterasi ke-22, dan ini adalah A dan B yang kita duganya. Nah, mungkin seperti itu teman-teman, kurang lebih penjelasannya. Semoga bermanfaat dan terima kasih telah menonton.